apa ya kok ya itu katanya kok menyalahkan kalau dibaca Rafa entah susunan apa itu ya maaf bukan guru ya tapi ingin meluruskan jadi kalau dibaca Rafa kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa itu tarkib mubtada khobar ya yang khobarnya tidak bukan. Nah, terus di bawahnya lagi wa bi walidihi al maimunu ubaitun ya ini adalah susunan mubtada khobar wa bi walidihi ini khobar muqaddam. Nah, terus ubaitun ini mubtada muakhirnya yang diajukan kepada beliau termasuk itu terkait dengan bacaan satu bait syair yang berbunyi wa biwalidil maimun ubaid. Nah, mungkin si penanya ini pernah mendengar ada orang membaca bait tersebut dengan membacanya wa biwalidil maimun ubaidun. Al maimun dibaca rafa, ubaidun juga dibaca rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazib dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Kazib, ini adalah sebuah kengeyelan, kekonyolan daripada trio wek-wek Batu Ampar. Mohon maaf saya sebutkan namanya ya. Jadi beliau ini yang bertiga ini meneliti tentang nasab alawi juga seperti Kiai Imaduddin, bahkan menuduh bahwa Imam Ubaidillah ini adalah anak daripada Maimun Al-Qadah ya teman-teman. Jadi fitnahan daripada trio wek-wek ini tidak berdasar. Dia mempelintir sebuah karya para ulama bahwa Imam Ubaidillah atau leluhur Ba'alawi ini adalah dari Maimun Al-Qadah. Sedangkan Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah ini adalah pembunuh bahkan yang mencocok-cocok pakai tumbak pada kepala Sayyidina Husain ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, jadi menurut saya pribadi memang konyol ini trio wek-wek ini ya, trio Batu Ampar ini memang konyol, tapi dikuliti lagi sama salah seorang kiai yang insya Allah masya Allah kealimannya kita tidak bisa ragukan lagi. Beliau juga sama dari Madura, dari Batu Ampar, bukan dari Batu Ampar, pokoknya dari Madura lah kalau dilihat dari logat bahasanya. Beliau Kiai Abdul Fattah mengkuliti. Kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mereka membacanya wabiwalidihil maimunu ubaidun, entah ditarkib seperti apa. Tidak apa ya kok ya itu katanya kok menyalahkan kalau dibaca Rafa entah susunan apa itu ya maaf bukan guru ya tapi ingin meluruskan jadi kalau dibaca Rafa kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa itu tarkib mubtada khobar ya yang khobarnya tidak bukan. Nah, terus di bawahnya lagi wa bi walidihi al maimunu ubaidun ya ini adalah susunan mubtada khobar wa bi walidihi ini khobar muqaddam. Nah, terus ubaidun ini mubtada muakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun kalian berada, hafidhakumullah. Barusan kita telah menyimak bersama dua video, yang mana dua video ini dalam beberapa hari terakhir ini berseliweran di media sosial. Nah, ada beberapa teman meminta kepada saya untuk menanggapi atau mengomentari terkait dengan apa yang sedang dibahas di dua video tersebut. Namun sebenarnya saya itu tidak tertarik untuk membahasnya atau mengomentari, karena menurut saya bagi orang-orang yang betul-betul paham tentang ilmu nahwu dan memahami redaksi satu kitab, itu sudah dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Namun karena ini banyaknya desakan dari beberapa teman untuk saya itu memberi pendapat, maka pada saat ini saya mengambil kesempatan untuk mengomentari dua video tersebut. Baik, saudara-saudara sekalian, orang yang ada di video pertama itu rupanya sedang menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau, termasuk itu terkait dengan bacaan satu bait syair yang berbunyi wa biwalidil maimun ubaid. Mungkin si penanya ini pernah mendengar ada orang membaca bait tersebut dengan membacanya wa biwalidil maimun ubaidun. Al maimun dibaca rafa, ubaidun juga dibaca rafa. Ditanyakan. Nah, orang yang ada di video pertama ini menjawab, seakan-akan beliau ini keheranan, entah ditartib seperti apa. Artinya kok dibaca wa biwalidil maimun ubaidun, padahal seharusnya itu dibaca jer wa biwalidil maimuni ubaidi. Kira-kira seperti itu. Nah, orang yang ada di video kedua ini mungkin orangnya yang membaca bait tersebut dengan membacanya wa biwalidil maimunu ubaidun, sehingga beliau itu mempunyai hak ya untuk menjawab atau memberi alasan kenapa dibaca al-maimunu ubaidun. Ternyata menurut beliau itu adalah tartib mubtada dan khobar, hanya saja khobarnya itu didahulukan. Jadi ubaidun itu mubtada muakhir,
khabar muqaddamnya adalah jar majrur, yakni wa biwalidihi, biwalidihi. Baik, kalau menurut menurut Al-Faqih, bagaimana tanggapan Al-Faqih? Begini, kalau kalimat tersebut dijadikan tarkib mubtada dan khabar, kalau menurut saya itu sebuah kesalahan. Mohon maaf, bisa saja orang-orang yang faham tentang ilmu nahwu dan faham tentang redaksi satu kitab itu bisa saja mempunyai anggapan, oh ini orang tidak faham dengan isi daripada atau redaksi kitab tersebut. Karena begini teman, sebenarnya itu syair adalah syair yang panjang yang ditulis di dalam kitab Al-Barqah Al-Musyiqah, karya daripada Al-Habib Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran, pada halaman 148. Ini bait yang panjang. Nah, ini si penulis syair sebenarnya dengan syair ini maksud dan tujuannya adalah bertawassul dengan para orang-orang yang mulia. Dengan para orang-orang yang mulia, di mana awal daripada bait ini, ya Rabbi bihurmah sayyidina, wahai Tuhanku dengan kemuliaan pemimpin kami. Yang dimaksud ini adalah Abi Muhammad, yakni Abdillah. Terus di bawahnya wa bi abihi, ini dibuang huruf atapnya, wa bi abihi, dan dengan ayahnya siapa? Asy-Syaikh Abu Abi Bakri. Terus di bawahnya lagi wa bi jahil ghaus, terus siapa? Abdurrahman. Wa bi walidi, ini juga dibuang huruf atap, hingga akhirnya sampai kepada bacaan wa bi walidil maimun, termasuk yang dijadikan tawassul oleh si penulis syair ini, yaitu dan dengan ayahnya Alawi, siapa? Al-Maimun yang diberkahi, yaitu Ubaid. Artinya bacaan ini menurut saya, menurut pendapat saya itu harus dibaca jer, karena ini diatofkan ke kalimat-kalimat sebelumnya. Tidak bisa ini dijadikan tarkib mubtada dan khabar. Kenapa? Karena kalau dijadikan tarkib mubtada dan khabar, maka ini keluar dari konteks, keluar dari siyaqul kalam. Karena sudah saya sampaikan, ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan orang-orang yang soleh, dengan kemuliaan ini, dan dengan fulan, dan dengan ayahnya, dan dengan termasuk dengan ayahnya Alawi. Apa yang dimohonkan kepada Allah ini di akhir-akhir bait, nawwir ya Rabbi basairana, sinarilah wahai Tuhanku basirah kami. Jadi sekali lagi, kalau menurut Al-Faqih, menurut saya, pendapat saya, sangat fatal kalau ini dijadikan tarkib mubtada dan khabar. Artinya begini, sekalipun kalimat itu hanya sebaris itu, kalau dijadikan mubtada dan khabar menurut kepiawaian, kalau mempunyai kepiawaian ilmu nahwu, lalu secara ilmu nahwu ini bisa, tidak kemudian seenaknya seperti itu. Kita harus memahami konteks dari syair atau bacaan-bacaan itu. Itu keluar dari konteks kalau dijadikan mubtada dan khabar. Belum lagi sekarang ini yang dipertanyakan tentang Al-Maimun. Al-Maimun ini dibaca rafa, ini menjadi apa ini? Katanya ini penisbatan. Maksudnya penisbatan apa? Karena tidak mungkin menurut saya ini Al-Maimun dijadikan sifat daripada Ubaid, karena sifat itu tidak boleh mendahului mausuf. Oke, ini sebagai sifat dari walidihi, ini qat'us sifatnya namanya walidi. Al-Maimun jadi khabar mubtada yang dibuang. Kita dalam sifat ini tidak semerta-merta bisa setiap sifat itu dijadikan seperti itu. Artinya qat'us sifat itu diperbolehkan kalau mausuf itu bisa diketahui sifatnya tanpa menyebut sifat tersebut. Seperti contoh Allah, kita sama tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman, bahwa Allah itu Ar-Rahim. Secara ilmu nahwu, ini bukan membahas tentang qiraat ya. Secara ilmu nahwu, Bismillahirrahmanirrahim itu secara ilmu nahwu bisa dibaca Bismillahirrahmanu Ar-Rahim. Ar-Rahmanu menjadi apa? Khabar mubtada yang dibuang. Atau mungkin dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Kenapa? Ini namanya qat'us sifat, memutus sifat. Karena tanpa disifatin seperti itu pun Allah sudah diketahui bahwa Allah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahim. Baik. Jadi sekali lagi, kalau wabiwalidil maimun itu dijadikan Al-Maimun Ubaidun itu dijadikan tarkib mubtada dan khabar, hanya saja khabarnya didahulukan, maka menurut pendapat saya itu adalah kesalahan yang fatal, karena itu keluar dari konteks atau keluar dari siyaqul kalam.
Mungkin agar mungkin bisa lebih dipaham begini mungkin. Saya kasih contoh ini contohnya, tapi ini bukan syair. Kira-kira ini sama dengan isi syair. Ya Rabbi bi hurmah Sayyidina Abdillah wa bi Abi Bakr wa bi Jahi Abdurrahman wa bi walidihi Muhammad wa bi walidi Ubaid wa bi Ahmad abihi nawwir ya Rabbi basairana. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan pemimpin kami Abdillah, dan dengan ayahnya Abdillah siapa Abi Bakar, dan dengan kemuliaan Abdurrahman, dan dengan ayahnya Abdurrahman siapa Muhammad, dan dengan ayahnya Muhammad siapa Ubaid, dan dengan Ahmad siapa Ahmad abihi ayahnya Ubaid. Sinarilah wahai Tuhanku basirah kami. Lah ini kalau kemudian ini tiba-tiba dibaca wa biwalidi Ubaidun satu misal, dijadikan tarkib mubtada dan khabar. Ini keluar dari konteks. Belum lagi sekarang dipertanyakan. Kita sama tahu anak-anak santri ya, kalau menjadikan jar majrur itu sebagai khabar, itu ada ta'alluq, berhubungan dengan kalimat yang dibuang. Kira-kira kalimat yang dibuang ini apa? Kira-kira seperti itu, teman. Jadi begitulah ini keterangan dari Al-Fakir. Jadi menurut saya pribadi, menurut pendapat saya berpendapat itu kalimat tidak ada jalan lain. Artinya yang benar itu harus dibaca jar wa biwalidil maimuni Ubaid. Tidak boleh dibaca wa biwalidil maimunu Ubaidun sebagai susunan mubtada dan khabar. Dalam artian Ubaidun dijadikan mubtada muakhar, lalu biwalidihi jar majrur ini jadi khabar muqaddam. Karena dengan demikian itu keluar dari konteks atau siyaqul kalam. Demikian teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan bisa difaham. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya ini berpendapat hanya saja memenuhi permintaan dari beberapa teman untuk mengomentari ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah videonya teman-teman. Jadi trio wek-wek ini memperlihatkan ketololannya, memperlihatkan kebodohannya kepada publik, teman-teman ya. Bahwa di syair itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Romo Kiai Abdul Fattah sudah sangat jelas sekali, teman-teman ya. Jadi si trio wek ini mempelintir tentang syair tersebut seperti itu. Maka daripada itu, untuk sahabat KZ semuanya dan juga yang nonton video ini, jangan sampai tertipu oleh trio wek-wek dari Batu Ampar. Kita tetap ikuti ulama-ulama yang lurus, ikuti ulama-ulama sepuh dari Madura, Syekhona Khalil Bangkalan dan juga cicit-cicitnya, Lora Ismail Al-Khalili, ada juga Lora Ismail Al-Asqali dan juga ulama-ulama lain yang dari Madura, yang tetap teguh dengan pendiriannya mengikuti ulama-ulama sepuh terdahulu. Seperti itu. Mungkin ini reaction saya. Semoga video ini bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.